Anda kembali menyaksikan Kompas Pagi bersama saya, Claudia Carla. Kami lanjutkan kembali informasi pagi ini, saudara, seputar tudingan ijazah palsu Jokowi. Penggugat ijazah Jokowi Rismon Sianipar mendatangi lokasi pelaksanaan kuliah kerja nyata Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo saat berkuliah di UGM. Oh, itu benar? Atau 2002? Maksudnya di wilayah Wonosegoro? Rismon Sianipar bersama penggugat ijazah Jokowi lainnya bertemu Camat Wonosegoro, Boyolali, Jawa Tengah. Kedatangan Rismon dan kawan-kawan untuk menginvestigasi keaslian skripsi dan ijazah Jokowi. Hal ini berkaitan dengan pengumpulan data dan bukti-bukti untuk rencana pelaporan dugaan skripsi palsu Jokowi ke Baris Krim Polri dalam waktu dekat. Ada sama Bang Rismon di sini. Ada sama Bang Rismon Sianipar di sini. Ada yang baru didirikan 2007, apa itu benar? Atau 2002? Maksudnya di wilayah Wonosegoro? Iya, Kecamatan Wonosegoro, apakah itu benar? Pendirian desa? Iya. Jadi mumpung kita ada di Solo, kenapa enggak kita mampir untuk ke Boyolali, Kecamatan Wonosegoro? Katanya kalau di media sosial dikatakan bahwa desa-desa tersebut baru berdiri tahun 2000-an, kan? Bagaimana mungkin seseorang belum ada desanya sudah dipakai KKN di situ. Nah, kita juga kalau bisa nanti meminta camatnya di sana untuk membongkar kembali. Ada nggak mahasiswa arsip. UGM ya arsip? Di kelurahan pasti ada itu, Bang. Oh, di kecamatan ada kecamatan juga ada, kelurahan ada. Sementara Jokowi menanggapi santai aksi Rismon dan para penggugat lainnya yang datang ke lokasi KKN saat Jokowi berkuliah. Jokowi mempersilahkan para penggugat untuk mencari data selengkap mungkin agar mendapatkan fakta sebenarnya. Tanya ke dulu Pak kepala desanya, kalau sudah beliau dulu waktu saya KKN sudah agak sepuh, ya tanya ke putra putrinya, gampang, dekat aja. Nanti KKN-nya ganti lagi, KKL-nya di mana? Studiturnya di mana? Nah, studiturnya ada di mana? Kuliah kerja lapangan di mana? Ampun. Polemik ijazah Jokowi yang merembet hingga ke skripsi ini ternyata turut mengundang komentar dari Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan. Luhut menilai polemik yang terus digaungkan pihak penggugat tak ada untungnya bagi kemajuan bangsa. Luhut meminta semua pihak untuk tidak membuat narasi yang memprovokasi. Jangan sakit jiwa semua, apa yang dibicarakan yang nggak perlu bicara tadi yang inilah yang penting. Dan sehingga Presiden Prabowo jangan dibebani lagi dengan pikiran-pikiran yang nggak perlu seperti itu. Apa sih yang mesti disoalkan, apa masalahnya buat Indonesia, kan nggak ada. Jadi nggak ada masalahnya. Jadi jangan kita membuat berita-berita yang memprovok diri kita sendiri, menghabiskan energi kita sendiri, dan seperti Presiden Prabowo katakan, jangan kita ada proksi dari negara-negara atau orang-orang luar yang membentur-benturkan kita. Untuk apa? Roy Suryo merespons komentar Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan soal kelompok yang mempersoalkan ijazah Jokowi. Menurut Roy Suryo, mempertanyakan kejujuran dan kenegarawanan mantan presiden penting untuk masyarakat. Roy Suryo meminta Luhut untuk introspeksi atas ucapannya. Jadi orang waras dan orang yang sehat itu pasti akan berpikir bahwa ini penting untuk bangsa. Yang dipentingkan itu bukan soal pembuktian hukum saja, tetapi soal etika dan kejujuran. Itu yang jauh lebih penting. Mana ada orang nanggung kasus hukum tapi sebenarnya dia tidak jujur atau tidak beretika. Itu yang sekarang banyak terjadi. Jadi kalau menurut kami, ya mungkin saja orang bisa menang di tataran hukum karena dia menggunakan segala cara, bahkan menggunakan ketidakjujurannya atau licik atau siasatnya.